di sini saya punya kenangan manis sama saya. Jadi selama kita melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu sama teman-teman sekolah dan juga sama teman-teman sekolah antar sekolah di Bogor, Raya, kita selalu kunjungi semua pantai sini sampai dengan ke pantai. Nah di sini itu menariknya itu ada tebing batunya, batu karangnya. Terkikis oleh waktu sampai kaki ini tak mampu lagi melangkah. Makam apa Pak? Oh, Iya tadi naik tangga. biar waktu Apa tuh? Pesantren. mencatat perjalanan kita. Genggam jemariku dan melangkah bersama. Tapi nggak ada makan sama sekali di atas, nggak ada. Nggak ada ya? Cukup waktuku Jadi di atas itu pesanggrahan teman-teman ya. Jadi kita sering ke atas dulu ngeliat view. habiskan malam bersama. Oh, Sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini tak mampu lagi batasnya tidak bisa tembus ke melangkah. arah sana ya. Pas batas sini aja. Oh, Dan seperti informasi pantai ini adalah biar waktu jadi bedanya dengan pantai lain. Di sini memang tidak ada tiket masuk. mencatat perjalanan kita. Parkir itu pakai kartis nih. Kartisnya sama Genggam lain. jemariku Lebih teratur lah, dan lebih manajemen lah. Lebih profesional juga lah. Sedangkan di tempat lain kan itu tidak berdasarkan kartis ya, asal terkasih aja ya. Padahal saya tiap parkir di sini di kawasan pantai ini semuanya 5.000 sama temen-temen. Tapi setelah saya tahu sebenarnya 2.000 aja nggak apa-apa, karena mereka tidak pakai tiket. Begitu. Ya, parang lah karena saya sudah membayar ya mau. Tapi ya saya lihat aku ini biar lebih waktu dan struktur pengelolaan juga bagus ya. mencatat perjalanan kita. Dan penataan dari kios-kios juga bagus. Genggam jemariku Nah, kebersihan juga itu saya bilang kebersihan nomor utama ya wisata itu. Nah tapi masih ada sedikit bersama. supaya makin asli juga makin nyaman. Biar waktu Kan kadangnya tetap rapi yang nggak berantakan seperti mencatat perjalanan kita. tadi lah ya. Pantai Citepus. Genggam jemariku Cuma ya saya akan dan sayangkan melangkah seperti halnya peraturan pemerintah ya. Dan bersama. pemerintah tadinya kan tidak boleh lagi ada penyewaan tidak boleh seperti itu, tapi karena pribadi teman-teman buat ya apa ya selama rapi sebenarnya. Tapi kalau mau nyetik sebenarnya nggak perlu ya punya pantai mana-mana cuma tenda payung tenda lah. Kalau kayak gini kayaknya larinya ke hal yang kumuh, udah terpal tuh. Jadi sekarang zaman milenial seperti ini masih main seperti ini kan nggak lucu ya. Kalau mau buat seperti Auning lebih bagus. Dan jujur dari sekian banyaknya pantai yang saya kunjungi kemarin teman-teman, ini mungkin rest area yang paling rapi, paling bersih, paling tertata dengan baik, yang ada pengawas pantainya, menaranya. Udah gitu yang mungkin kiosnya tidak terlalu penuh sesak ya. Maksudnya tata dengan rapi lah, tidak terlalu banyak bangku-bangku ataupun balik-balik. Nah, ini seperti ini masalahnya. Ya mungkin dikarenakan ini adalah tanah pribadi ya, jadi pengelolaannya benar-benar tegas teman-teman pemiliknya. Ya. Nah jadi kalau di sini ada tenda-tenda atau saung-saung yang disewakan teman-teman, bilik-bilik ya seperti ini. Sewakan itu harganya variasi ya, tergantung Tanego ya.
Tapi yang saya tahu murahnya tuh 30.000 teman-teman. Tapi saya tahu tadi ada yang nawar 35, dari tawaran 50 turun akhirnya 35 teman-teman. Mungkin anak-anak ABG atau anak mahasiswa yang belum tahu daerah sini ya, jadi 35 terjadinya. Setahu saya sih 25, 20 mungkin kemarin sempat setahun lalu ya saya dengar. Terus sekarang mungkin udah naik ke 25 atau 30 teman-teman kalau kita bisa negonya. Standarnya 30 lah, karena yang saya tahu di Karanghau juga ada 30.000 teman-teman. Balai-balai tapi itu ya bukan saung, karena kalau saung terpal seperti ini panas, awalnya panas. Areanya masih sepi teman-teman. Ya namanya hari bukan weekend ya, masih jam kerja jadi wajar lah, tapi lumayan lah. Main mana? Cuma kalau di pantainya panas teman-teman ya, karena tidak banyak pepohonan seperti di pantai IP Citepus. Kalau ini paling sekitar pinggiran saja teman-teman, pinggiran dekat tebing karang itu. Jadi itu pengalaman saya dulu teman-teman saat sekolah dulu SMK. Jadi kita sama-sama teman sekolah itu bareng-bareng di hari nelayan tuh tiap tahun teman-teman. Berangkat ke sini menumpang daripada mau beli truk besar supaya gratis teman-teman ya. Nah kita menginap semalam, tidur di pasir ini berdasarkan dengan kardus, terpal atau koran, berselimutkan dengan celana dan baju yang kita pakai saya teman-teman. Suka dukanya dulu ya sandingnya di situ teman-teman ya. Kita pemuda-pemuda pecinta alam, tidak seperti sekarang pemuda-pemuda pecinta celurit teman-teman. Banyak kan tawuran. Dulu kita naik gunung camping barengan, kita bikin kaos grupnya pecinta Iwan Fals dulu, ke Curug Nangka, Curug Panjang kita camping, ke pantai kita gitu teman-teman. Zaman saya dulu tahun 95 ya, 95 saya lulus SMA 89 lah, 92 lah 92. Nah, karena dari SMP-nya kita udah kenal pramuka teman-teman. Dulu pendidikan itu sangat-sangat mumpuni ya dulu ya, karena mungkin sekolah pun masih belum banyak, jadi benar-benar disiplinnya tinggi. Pendidikannya juga sangat-sangat disiplin teman-teman, baik ekskulnya ataupun pendidikan sekolahnya ya. Bayangkan aja teman-teman, segitu banyaknya menteri kita harus hafal, lebih banyaknya kabinet ya, kita harus hafal semua nama menterinya. Ya kalau sekarang kan nggak semua siswa atau anak sekolah tahu semua hafal-hafal menteri. Paling yang menteri-menteri yang biasa nonton di TV aja ya. Itu teman-teman. Kita tuh harus hafal siapa ketua Pramuka Indonesia, pembina Pramuka Indonesia, kepala ranting, terus Kapolri, terus pendiri PMI siapa, kita harus tahu semua teman-teman. Tahun 92, dari awal 98-92 dari SMP kita harus pelajari seperti itu ya. Kita harus hafal semua nama kabinet, tarian daerah, nama suku-suku. Waduh, ini saya tanya anak saya aja, rumah joglo atau rumah suku di Padang aja, Sumatera Barat aja nggak tahu anak saya tuh, nggak diajarin katanya. Coba kalau kita dulu PSBB kan, PMP, sejarah semuanya teman-teman. Jadi view-nya keren teman-teman ya, view-nya tuh keren. Tebing karangnya nih, tebing karangnya ini yang bikin keren teman-teman. Tebing karangnya ini yang keren. Ini tinggi teman-teman ya, tebing karangnya ya. Jadi kalau kita bisa ke atas itu bisa teman-teman, tapi lewat jalur luar di sana ya ada tangganya. Jadi kalau kita menuju alas ini itu ada tangga yang ke atas teman-teman. Ke atas jalan tanjakannya terjal juga teman-teman. Nah itu ada bangunan di atasnya teman-teman. Itu Pesanggerahan teman-teman ya. Dulu kalau nggak salah ada jalan setapak di sini ya dulunya tuh. Karena dari bawah situ ada jalan setapak terus sana. Terus sekarang kayaknya udah tutup teman-teman, nggak ada lagi. Tahun-tahun 92 lah kalau nggak salah masih ada teman-teman. Dan karangnya pun yang dulu itu masih sedikit besar ya, sekarang udah kecil, udah agak tipis. Jadi ya maklumlah sudah berapa puluh tahun lah ya, dari 92 ke 95
sampai sekarang ke 2024 teman-teman. Bayangkan aja ya, sudah habis sekarang ya itu kena ombak. Nah saya tetap dalam perjalanan itu selalu bawa air teman-teman ya. Mungkin saya jarang air kos, tapi selalu saya bawa air teman-teman, air mineral, karena di samping kalau di luar itu harga agak sedikit mahal teman-teman dibandingkan kalau beli di lokasi rumah sendiri teman-teman ya. Nah, seperti tadi saya nawar di lokasi pantai itu 7.000-an teman-teman. Sedangkan kalau di warung istri saya hanya 3.000 ya. Beli beneran tanggung ini dijualnya. Coba bayangin teman-teman ya, jauhnya 4.000 ya. Nah itu teman-teman maksud saya tuh, menghemat ya, menghemat biaya pengeluaran gitu teman-teman. Kadang-kadang saya makan pun bela-belain nahan sampai di Bogor teman-teman, karena kadang-kadang kalau kita ketahuan dari daerah lain harga tuh agak sedikit-sedikit naikin teman-teman. Itu saya nggak sukanya kalau wisata-wisata ke daerah lain. Makanya saya kebanyakan bertanya dulu, ini kopi berapa bu, ini berapa bu, gitu, biar saya tahu perbandingannya gitu teman-teman. Nah teman-teman, saya bilang itu kalau piknik atau wisata bersama keluarga itu enaknya piknik kampar, rame-rame, pakai tikar, makan bareng-bareng ya, adem. Seru banget teman-teman. Dulu zaman saya kecil tuh dengan orang tua dan keluarga besar ya. Mulai kita anak 9 dulu teman-teman, kakak beradik 9. Kalau keluarga tambah sama family itu kadang-kadang kita wah sampai rame ya. Dulu sering kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas, kolam renang dulu masih jarang, kita ke Cimelati jauh-jauh teman-teman. Kita ke Pangandaran, kita ke apalagi ke Bandung lah, tempat wisata yang memang buat rekreasi atau piknik keluarga teman-teman. Jadi seperti ini indahnya itu enggak ya terkenal sampai sekarang teman-teman ya. Saya bisa mengingat itu semuanya sampai sekarang. Tak terlupakan teman-teman. Nah itu yang saya tuh ingin berikan contoh pada anak-anak saya agar kemudian kelak di saat mereka berkeluarga mereka tahu cara bagaimana membahagiakan pasangannya juga anaknya. Karena tidak melulu harus memberikan sesuatu teman-teman ya. Kadang-kadang bawa tempat wisata untuk refreshing pun kadang-kadang membawa kebahagiaan teman-teman. Tidak perlu beli iPhone 15, iPhone sekian, iPhone apa segala macam yang baru keluar dibeli, tidak perlu teman-teman. Karena semakin tinggi kita menyanggupi kebutuhan hidup atau mengikuti alur cerita daripada roda kehidupan, itu kebutuhannya semakin tinggi teman-teman. Dan tidak akan pernah terpuaskan, dan itu hukum alam manusia ya. Kalau manusia itu nggak pernah terpuaskan, apapun akan diupayakan. Tapi kalau kita carinya kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan murni ya teman-teman, ya seperti ini teman-teman ya. Wisata ke alam teman-teman. Dan itu sangat terkenang. Coba teman-teman beli handphone iPhone berapa yang terbaru, harganya berapa, setahun kemudian harganya itu udah jatuh banget, dan keluaran terbaru lagi itu nggak pernah dikenang teman-teman. Paling dikenang juga ya segelintir itu aja, tidak ada yang berseni ya. Tapi kalau seperti ini kan dulu gua waktu kecil ya, seperti saya yang sekarang ini, saya ingat dulu dengan keluarga saya, dengan bapak saya, dengan mama saya ya, dengan keluarga saya makan barengan, bawa makanan dari rumah, kita masak, bawa tikar, kayak mobil ngampar langsung rame-rame. Kita juga pernah di Ancol juga terakhir sebelum baru-baru mama saya meninggal. Jadi banyak kenang-kenangan yang bisa kita kembali teman-teman, kita punya kembali saat kita tua ya, terutama saat kita masih berumur menanjak tua sekarang. Dan itu bisa dibicarakan kepada anak-anak cucu kita teman-teman. Bisa kita ceritakan, oh dulu di sini, itu teman-teman ya. Oh dulu papa pernah camping, ya kan, seperti itu teman. Seru sekali rasanya. Dibandingkan kita, oh gue pernah beli mobil, oh gue pernah beli iPhone yang sekian nih, wow, setahun habis harganya jatuh gini, kayaknya nyesek ya. Tapi kalau wisata ke alam ini kayaknya, oh iya seru ya, enak loh, gue pernah di sini dulu, tidurnya di sini, gue seru banget ya teman-teman. Nah dulu. Dan tidak semua orang bisa merasakan itu teman-teman. Dan teman-teman perlu tahu kalau alam itu diciptakan memang untuk dinikmati teman-teman ya, bukan untuk di apa ya, ya seperti barang buatan dibuang teman-teman, tidak. Tapi memang dinikmati dan dikenang sepanjang masa selama dia hidup. Itu teman-teman. Dan bisa mengukur bagaimana kehidupan ini berubah ya. Nah, seperti saya bilang tadi, karang itu agak tinggi tadinya teman-teman yang agak pojok sini, tapi sekarang udah mulai tipis ya. Padahal dulunya lebih setara mungkin
atau lebih tinggi mungkin sedikit kalau nggak salah. Sekarang udah lebih hancur ini ya. Karena mungkin dia kena duluan ombak jadi dia habis duluan teman-teman. Jalan belakangnya yang belum begitu teman. Dari tahun 92, 93, 95 sampai 95 lah, sampai 2000 aja, 2024 udah 29 tahun teman-teman ya. Cepat habis. Bayangkan teman-teman. Saya lulus SMA itu tahun 95 teman-teman. Dan saya memang punya jiwa yang suka petualangan. Saya tidak suka bekerja terikat dengan orang lain. Kalaupun pernah kerja saya tidak pernah sebentar tidak pernah lama teman-teman ya, sebentar. Karena membosankan bagi saya. Saya ingin berkarir sendiri, mau mampu, mau berhasil atau tidak, yang penting saya berkarya sendiri. Makanya saya sampai sekarang saya belum berhasil teman-teman. Tidak pernah berhasil. Ya karena saya orangnya ya begitu. Mencoba, bisa, udah. Setelah bisa, bosan teman-teman. Jadi tipe orang yang suka mencoba hal-hal baru atau mengulang kembali hal-hal yang lama. Jadi yang masa lampau dicoba kembali sehingga bisa lagi dinikmati lagi hari ini teman-teman. Atau mencoba untuk memuaskan keinginan hasrat yang belum tersampaikan. Jadi jiwanya jiwa petualangan teman-teman ya. Jiwanya jiwa petualang. Pengennya jalan mulu, keluar mulu. Justru semakin saya banyak di rumah atau diam di tempat, bekerja di lokasi tertentu, saya makin gak enak badan teman-teman. Kurang sehat. Jadi dengan saya jalan atau gerak kemanapun saya melangkah, saya merasa sehat-sehat aja teman-teman. Cuma ya umur tidak yang tahu teman-teman ya. Cuma Tuhan yang tahu ya. Dan dia pemilik umur kita teman-teman. Nah ini view-view seperti ini menutup pemandangan teman-teman. Jadi kalau kita mau syuting ke sana itu terhalang oleh terpal-terpal seperti ini. Ini yang saya bilang buat jelek. Untuk view-nya jadi agak jelek teman-teman. Makanya saya arahkan sedang itu sebenarnya. Saya harus turun ke bawah mengambilnya untuk bisa ngambil ke arah sana teman-teman. Karena kalau dari atas ini tidak bisa teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi saya harus turun ke bawah sini agar bisa mengambil keliling daripada lokasi dari pantai ini teman-teman. Karena kalau dari atas tutupan dengan orang terpal-terpal tenda-tenda ini teman-teman ya, sangat terlihat jelek ya. Kalau dari bawah itu, nah, itu ada seseorang yang menjalikan teman-teman. Ikan apa ya? Seru teman-teman ya, di pantai itu seru banget. Ikan apa yang dapat? Jadi ini nelayan teman-teman ya, seperti jala ya, pancing atau apa namanya sih kalau istilah katanya tuh tajur atau apa. Tapi banyak teman-teman, ada tarik dia mungkin dari kapal sana terus ya ambil keliling. Kita ikutin teman-teman ya, seru ini. Saya dulu di Bima itu kosan saya dekat pantai teman-teman, pernah di kota Bima ya NTB. Pantai, jadi tiap sore atau tiap pagi subuh saya ke pantai itu ngeliat tali ikan teman-teman. Karena tadi kasih ya bakar sendiri. Atau minta tolong ke warung makan untuk digorengkan. Bima dulu ya. Saya kerja di sama kakak saya dulu. Seru kalau lihat nelayan dulu teman-teman. Ikan tuh. Bukan nelayannya nelayan kampung ya, bukan nelayan yang usahanya yang di desa di pelabuhan lah. Seperti ini lah gitu di pantai sendiri lah dia nurunin sama warganya, sama tetangga-tangganya gitu teman-teman. Karena emang di sini sekitar pantainya tuh perkampungan teman-teman, langsung perkampungan. Tempatnya jauh. Bersama sampai raga ini teman-teman ya, biar kalian tahu apa yang didapat oleh nelayan terkikis teman-teman. oleh waktu sampai kaki ini tak mampu lagi melangkah.
kita akan ke tebing sana teman-teman ya, tebing Karanganan teman-teman, dekatin karena agak sejuk juga di sana. Teman-teman, jangan terlalu dekat ya, takutnya ada jatuhan kerikil ataupun pohon dari atas teman-teman, jadi takut aja lah. Intrusiasi tidak boleh berenang di pantai ini teman-teman, karena takutnya berbenturan dengan karang ya. Jadi masih banyak orang juga yang hanya berenang di pinggiran bermain, tapi tidak berenang sampai ke sana ya, hanya main air aja di pinggiran. Karena ada larangan teman-teman, karena sampingnya itu batu karang ya. Takutnya terdorong oleh ombak, menyentuh batu karang, akhirnya ya mungkin luka atau apa. Dan arus baliknya dekat karang itu berputar teman-teman ya. Karena dia bentur ke kiri, akhirnya mentok ke kanan. Jadi gulungan ombak lah kasarnya, yang bergulung bukan yang riak ombak ya, lurus. Aksesnya panjang juga teman-teman. Seru teman-teman, kalau di pantai itu seru. Panas memang tapi apa ya, enak lah. Apalagi kalau tidur teman-teman di sini itu suasananya bukan musik lagi teman-teman, deru ombak teman-teman ya. Serunya tuh. Ini karena berhubung tadi kita belum ngopi teman-teman, kita sempatkan diri untuk ngopi di sini teman-teman ya. Karena kita masih kunjungi satu tempat lagi, kita akan kunjungi, saya akan ngopi di sini teman-teman. Ibu ada kopi ibu? Kepala api. Seberapa kopi apa itu sih dia? Seberapa di dia? Tuh teman-teman ya. Cuma pantai IP Citepus yang harga kopinya tuh lebih mahal 1.000 perak teman-teman. Tapi sebenarnya kayak begitu pun sebenarnya nggak wajar lah ya. Karena apalagi tempat wisata seperti ini bergandengan atau berdampingan, kalau harganya beda-beda tuh kayaknya nggak seru. Nah, karena kita juga bukan orang bodoh yang nggak tahu harga lah teman-teman ya. Dari 5.000 aja keuntungannya udah 3.000 perak teman-teman. Udah sebenarnya udah bisa membuat maju usaha ya. Kalau benar-benar dia mengelolanya dengan bagus. Gitu. Tadi dia alasannya katanya, wah 18.000 satu renceng pak isi 10 ya. Berarti 800. Kalau dijual 5.000 aja udah 3.000 ya. Potong gas 1.000, potong air lah kasarnya 1.000. Gitu. Jadi itu satu teman-teman. Sekali lagi buat para pengusaha-pengusaha di tempat wisata, disarankan untuk lebih bijaksana, lebih juga bermasyarakat dalam hal memberikan harga-harga agar para pengunjung tidak mangkir ya, atau tidak kesal atau tidak kecewa, dan akan kembali lagi ke sini karena pelayanan Anda sebagai pedagang itu sangat memuaskan, baik harga ataupun pelayanannya. Jadi teman-teman, jadi kita pesan kopinya udah datang, teh dikit amat airnya itu, ya udah biarin deh. Jadi ini teman-teman, kita ngopi dulu teman-teman ya, kita seruput kopinya. Kopi saya tuh berbeda sendiri teman-teman. Kalau saya kopinya, kopi hitamnya itu kapal api teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang cepat kesusuan itu saya kalau nggak kopi mik, kopi luwak. Kopi, dan kopi kapal api ini sudah saya pakai itu sejak saya SMA teman-teman. Cuma waktu saya kuliah di Malang, karena saya berteman dengan orang-orang Timur, jadi kopinya kopi Timur kebanyakan. Kopi Bajawa, kopi Manggarai, kopi Ende, kopi Momere,
kopi kupang, semuanya termasuk mirasnya teman-teman ya. Sopi, moke, arak Bali, jadi macam-macam lah. Itulah pertemanan teman-teman ya. Dan saya sudah merasakan semua itu, puji Tuhan tidak ada satu hal pun yang mengurangi daripada kesehatan saya teman-teman. Ya, mungkin saya terbatas juga ya. Tapi kalau saya udah minum itu saya memang benar-benar gila-gilaan teman-teman. Sampai saya nggak bisa berdiri baru saya berhenti. Kalau saya masih bisa berdiri ya saya minum terus. Kalau narkoba, maaf teman-teman ya, sekalipun saya tidak pernah pakai narkoba, walaupun banyak orang gujingkan saya itu pemakai atau apa. Demi Tuhan, sekalipun saya tidak pernah memakai narkoba. Justru teman-teman saya yang pakai narkoba tuh saya jauhin. Karena dasarnya bapak saya itu guru. Jadi dikasih pengetahuan tentang keburukan dan juga hal-hal yang negatif daripada pengguna narkoba teman-teman. Kebetulan keluarga saya juga kebanyakan anggota ya, baik polisi ataupun TNI dulunya. Jadi benar-benar disiplin dan keras dalam hal mendidik, memberitahukan ya, menasihati, dan main-main kau gitu teman-teman. Aku yang hajar kau nanti kalau sampai begitu. Jadi ya rasa takut juga adalah gitu teman-teman ya. Apalagi kalau ketemu itu dicek dulu fisik saya. Kadang-kadang dulu saya sebelum merokok aja saya diperiksa dulu orang bapak saya ya. Kalau saya pulang ke rumah, cium dulu mulutnya, bawa rokok kelihatan teman-teman. Mau pakai apa juga kelihatan ya kalau merokok tuh ya. Kalau minum juga tunggu berapa jam setelah kita memberi sesuatu, itu baru ketahuan lagi. Karena bau napasnya itu bau minuman. Jadi saya nggak pernah bisa bohong teman-teman. Dan saya jujur, setelah ketahuan saya bilang saya merokok, saya juga minum minuman keras, tapi saya tidak pernah narkoba. Cuma setelah bapak saya kapok ngasih tahu saya, akhirnya dia kasih arahan, dia dibatasin lah. Kalau minum seperlunya aja dan kondisi yang seenaknya aja. Jangan dibuat-buat hanya untuk jadi preman atau jadi anarkis atau jadi ya, hal yang buruk lah. Merokok juga dibatasi, yang penting kesehatannya. Dan saya buktikan saya bisa stop saat anak saya yang pertama kuliah teman-teman. Stop minum ya. Jadi saya niat, saya ingin merubah dalam pola kehidupan saya. Karena memang saya sempat sakit juga, cuma dokter kasih saran setelah pemeriksaan daripada lambung saya kelihatan kalau saya peminum gituin. Kamu peminum ya, kata dokter. Udah lama berhenti bu? Iya, tubuhnya peminum ya. Iya, lambungnya udah mulai jelek tuh. Udah stop lagi ya, jangan lagi minum lagi ya, biar sehat ya. Iya bu dokter, saya bilang. Jadi sejak itu saya juga punya motivasi untuk berhenti untuk minum teman. Gitu. Sudah lama ya, hampir dari anak saya kuliah pertama lah. Tahun 2012 apa. Tapi sebelumnya saya sudah sempat mulai berhenti jarang-jarang minum ya, jarang keluar malam, di rumah terus. Karena setiap saya keluar malam pasti saya minum, karena saya membatasi diri keluar malam. Sepulang kerja ataupun pulang usaha saya langsung ke rumah, tidak keluar lagi teman-teman. Jadi udah pulang dari usaha atau dari kerja gitu, saya tetap di rumah, mandi, makan, nonton TV atau ngobrol sama istri. Kalau saya udah keluar itu saya pasti minum teman-teman, nggak mungkin enggak, karena teman-teman saya tuh kebanyakan peminum semua teman-teman. Cara itu yang ampuh teman-teman, jangan keluar atau ngumpul sama teman kalau mau berhenti minum. Kalau mau rokok sampai sekarang susah ya, nggak sama teman pun ngerokok aja. Gitu teman-teman. Malah untuk kategori makan nasi ini yang kadang-kadang saya bisa nahan. Saat saya sendiri kadang-kadang saya nggak makan teman-teman, tapi kalau sama bareng-bareng banyak orang kadang-kadang saya lapar terus bawaannya itu ya. Atau dalam keadaan saya lagi banyak pikiran, stres gitu, saya bawaannya lapar. Karena dulu saya jiwanya anak kos ya, dulu kadang-kadang nggak dapat kiriman, ketahan nggak makan, ngopi doang. Terus ya kadang-kadang berharap ngebon dari warung, dikasih bon nggak, kalau dikasih syukur, nggak dikasih ya kita nggak makan. Kita ngebon itu kan di warung yang biasa kita makan tiap hari ya, sejak kuliah atau ke kos lah. Kalau dia kasih ya kita makan, kalau nggak makan. Berharap-harap dari teman-teman lah, mahal sama kos lah, kita kiriman, kita minta makanannya, kita ngopi, segala macam itu seperti anak kos. Ya suka dukanya ya seperti itu. Kan teman-teman, tapi
sekarang ini yang membuat videonya makin keren. Kalau terus fotonya kalau di sana lebih keren teman-teman. Dulu kalau nggak salah bisa lewat sini, nggak tahu mungkin habis ya karena jadi nggak ada lagu jakannya. Sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini tak mampu lagi melangkah. Jadi perlu teman-teman tahu ya, angkatan saya dulu 9, 10, 11, 12, sampai 95 itu dulu pakaian-pakaian seperti ini nyentuh. Kalau pantai kita beli yang tulisannya Pantai Anyar, Pantai Pelita, Pelabuhan Ratu, macam-macam teman-teman itu hampir semua orang dulu beli. Kalau sekarang kayaknya orang kayaknya nggak beli sesuatu seperti baju-baju bekas pantai. Cuma kita waduh, karena zaman saya dulu masih muda ya, akses kendaraan antar kota itu masih jarang. Motor pun masih nggak sebanyak sekarang. Motor atau angkutan umum lah pokoknya. Dan jaraknya pun nggak sebagus akses jalan sekarang ya. Sampai raga Orang malas sekalinya. terkikis oleh waktu, Kalau ditambah dengan sampai kaki ini ekonomi zaman dulu itu sangat tak minim. mampu lagi melangkah. Gaji juga. Biar waktu banyak akses jalan. mencatat perjalanan kita, Yang sudah sangat memadai daripada sudah akses ke daerah. genggam jemariku dan melangkah Zaman saya dulu mungkin sangat sulit buat beres ya. bersama. Kita bangga kalau beli baju kayak gitu tuh bangga banget. Kalau dari Pelabuhan Ratu karena nggak semua orang tuh gampang sekarang sulit aksesnya ya, sangat sulit. Kalau dibilang cuma orang-orang mampu padahal sebenarnya tidak mampu. Cuma memaksakan diri untuk merasakan keindahan dunia sebenarnya. Karena zaman dulu ya ekonominya sangat kayak sekarang. Gaji aja udah ketahuan lah ya. 11 karyawan kita handphonenya masih bagus ya. Dulu handphone tidak ada teman-teman. Pager tuh belum ada zaman saya. Zaman saya Genggam jemariku kuliahan baru dan handphone dulu melangkah dia baru itu masih jadul belum ada Android. bersama. Jadi Biar waktu era ini banyak hal yang sangat mencatat perjalanan kita, yang lebih jauh daripada. genggam jemariku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya ini dapat menghibur teman-teman bagaimana pengetahuan ataupun keadaan lokasi pantai-pantai di Pelabuhan Ratu ini teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur. Sampai ketemu di video saya selanjutnya teman-teman. Dadah.